Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini kita kedatangan handphone Samsung A50s ya. Dan di sini untuk kasusnya adalah handphone terjatuh dan sampai terbuka seperti ini di bagian layarnya. Kemudian di sini sudah dipakaikan isolasi ya. Dikarenakan di bagian covernya juga sudah terbuka seperti ini. Oke, jadi di sini kita akan coba lakukan penggantian di bagian LCD-nya ya. Dan di sini untuk berita bagusnya di handphone Samsung A50 ini ada beberapa jenis LCD ya. Dan di sini untuk yang akan saya pasang di handphone Samsung A50 ini, kita gunakan LCD yang sudah plus frame ya. Jadi kita di sini hanya perlu memindahkan di bagian periferal atau perangkat yang ada di bagian sini dan di bagian buat PI bawahnya. Jadi sangat simpel ya untuk proses penggantian di handphone Samsung A50 yang sudah plus frame seperti ini. Dan ini untuk di LCD yang seperti ini tidak support fingerprint ya. Nah, jadi di sininya di bagian fingerprint tidak akan berfungsi ya untuk handphone Samsung A50 yang menggunakan LCD onsel atau in-cell seperti ini ya. Kayaknya saya kurang tahu ya ini LCD in-cell ataupun onsel. Nah, jadi untuk di LCD Samsung itu ada beberapa jenis ya. Untuk penggantiannya yang di Samsung A50 ini untuk di harga yang kisaran 150.000 itu sangat tebal ya untuk LCD-nya ya. Di sini saya tidak bisa peragakan atau perlihatkan untuk LCD-nya ya. Nah, dan untuk LCD bawaan ini menggunakan LCD jenis AMOLED ya yang sangat tipis, dan untuk harganya itu sendiri bisa 2 atau 3 kali lipat dari LCD yang akan kita pasang ini ya. Nah, jadi langsung saja kita coba pasangkan LCD yang sudah plus frame di handphone Samsung A50s ini. Oke, pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu untuk di bagian cover belakangnya. Kebetulan di sini untuk backdoornya sudah terbuka seperti ini, dan kita hanya perlu membuka di bagian penutup tengahnya. Oke, di sini untuk video progresnya saya percepat ya. Nah, di sini kita sudah buka untuk di bagian baut-bautnya. Pastikan untuk baut-bautnya tidak ada yang tertinggal ya. Nah, sekarang kita tinggal buka saja untuk di bagian SIM lock ataupun SIM tray-nya ya. Nah, di sini kita bisa congkel untuk di bagian casing tengahnya menggunakan kuku ataupun opening tool seperti ini ya. Nah, guys, seperti ini. Nah, di sini sudah terbuka ya untuk di bagian apa ya, penutup tengahnya. Nah, di sini kita hanya perlu memindahkan untuk di bagian periferal mesin, buzzer, vibrator, earphone, dan juga di bagian PI bawahnya ke LCD yang akan kita pasang. Nah, kita langsung buka saja. Nah, kita buka terlebih dahulu untuk bagian baterai, kemudian soket yang ke LCD kita buka ya. Nah, seperti ini. Kita angkat di bagian mesinnya, jadi cukup mudah ya untuk pengangkatannya. Nah, di sini hati-hati ya di bagian fingerprint. Nah, kita pisahkan seperti ini ya. Kita buka di bagian fingerprint, kita congkel untuk di bagian periferal vibrator dan juga di bagian earphone-nya ya. Nah, pertama-tama kita congkel di bagian vibrator dulu ya. Nah, di sini ada sela ya untuk membukanya, untuk mencongkelnya. Nah, seperti ini. Di sini saya gunakan pinset ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian, kemudian untuk di bagian earpiece-nya atau earphone-nya
kita congkel bagian sini ya. Nah seperti ini. Oke, jadi sudah terbuka ya untuk di bagian earpiece ataupun earphone dan juga di bagian vibrator. Kemudian di bagian bawahnya itu tidak ada apa-apa ya. Oke, jadi cukup ya. Kemudian kita tinggal buka untuk di bagian baterainya. Progres pembukaan baterai kita membutuhkan alat seperti ini ya untuk mencongkel, dan juga di sini saya gunakan apa ya, bensin ya untuk mencongkelnya agar tidak sulit, karena kan di sini untuk di bagian baterai menggunakan lem ya. Oke, seperti ini ya saya praktekkan. Di sini mungkin saya akan percepat untuk proses pembukaannya ya, karena lumayan cukup lama ya. Jadi sobat perhatikan saja untuk videonya. Di sini saya amankan dulu untuk LCD-nya ya, takutnya kena minyak. Nah seperti ini ya, jadi ada lemnya di bawah baterainya. Jadi kita memerlukan bantuan dari minyak ataupun bensin ya di sini yang saya gunakan untuk mempermudah proses pencongkelan atau pembukaan baterainya. Nah sekarang kita ke menu pokoknya ya, atau video utamanya, yaitu kita pasangkan untuk di bagian LCD-nya. Nah ini peripheral yang akan kita pindahkan dari LCD ataupun frame lama yang sudah rusak. Bukan framenya yang rusak ya, tapi LCD-nya ini yang rusak. Kita ganti dengan yang baru ini. Nah ini untuk peripheralnya ya, yang akan kita pasang di bagian apa ya, fingerprint. Kemudian mesin ini sudah satu set gini ya, tuh satu set gini. Kemudian di bagian vibrator dan juga di bagian earpiece ya, atau earphone. Oke, kita siapkan ya. Saya rapikan dulu mejanya. Nah ini dia ya, untuk apa ya, LCD barunya. Ini dia untuk LCD barunya. Kemudian di sini di bagian mesin yang sudah kita buka tadi, dan di sini untuk peripheral yang lain atau pendukung yang lainnya seperti fingerprint, earpiece, dan juga di bagian vibrator, baterai, dan juga cover penutup mesin dan backdoornya ya. Oke, sekarang kita pasang satu persatu ya. Sekarang kita pasang di bagian vibrator terlebih dahulu ya. Ini dia. Di sini sudah ada, masih ada untuk double type-nya ya. Jadi kita langsung pasang saja seperti ini. Di sini kita buka saja ya. Kemudian kita pasang di bagian earpiece ataupun earphone-nya. Nah seperti ini. Di sini memerlukan lem ya. Nah kita gunakan lem LCD saja. Kita berikan sedikit lem di bagian earpiece atau earphone-nya ya. Nah menempelnya juga cukup mudah ya, seperti ini. Kemudian di bagian LCD sini kita lem ya. Nah seperti ini. Ini soket LCD-nya kita pasang atau kita pasangkan di dudukannya ya. Kemudian kita pasang di bagian baterainya. Oke, untuk bagian fingerprint nanti ya, setelah kita pasang mesin, kita pasang di bagian baterainya. Nah di sini untuk di bagian baterai masih ada lem ya, jadi saya tidak akan melakukan pengeleman kembali. Lumayan ya, cukup rekat, masih cukup rekat. Nah sekarang kita pasang di bagian mesinnya. Kita pasangkan di bagian soket LCD-nya. Oke, sekarang kita pasang untuk di bagian fingerprintnya.
Akan tetapi di sini dikarenakan menggunakan LCD yang bukan AMOLED ataupun OLED ya, jadi untuk fingerprint tidak akan berfungsi ya. Nah, sekarang kita pasang di bagian baterainya. Kemudian di bagian antena jangan lupa kita rapikan ya. Oke, setelah kita pasang di bagian peripheral dan juga di bagian mesinnya, di sini sudah di bagian antena sudah rapi ya. Sekarang kita pasang di bagian penutup tengahnya ya. Nah, yang ini di sini ada speaker ya, dan juga ada tombol on off dan volumenya. Oke, kita pasangkan kembali ya. Nah, sekarang setelah kita pasang untuk di bagian peripheral, baterai, mesin dan yang lainnya, kita tinggal tutup saja untuk di bagian backdoornya. Dan di sini untuk lemnya sudah tidak menempel ya, jadi kita gunakan lem LCD kembali untuk menempelkan di bagian back covernya. Nah, di sini untuk di bagian back covernya kita kasih lem tipis-tipis ya, untuk di bagian apa ya, di bagian casing tengahnya. Dan di sini saya belum pasangkan terlebih dahulu ya, dikarenakan kita belum coba ya, jadi kita langsung coba saja. Hidupkan. Sudah muncul Samsung Galaxy A50s. Kita tunggu untuk proses booting Samsungnya sampai masuk ke menu home screen. Oke, di sini handphone sudah masuk ke menu home screen kembali. Di sini kita masukkan untuk di bagian pinnya untuk mencoba fungsi dari LCD-nya. Nah, di sini saya tinggikan kontrasnya ya. Nah, di sini handphone sudah masuk ke menu home screen. Sekarang kita coba untuk tes di bagian LCD-nya ya. Kita ambil angle yang bagus dulu ya. Nah, di sini kemudian kita coba langsung tes LCD-nya. Kita masuk ke menu panggilan. Kemudian di sini kita ketikkan bintang pagar, kosong bintang pagar untuk masuk ke engine mode seperti ini. Nah, di sini untuk di bagian ininya masih ada pelapisnya ya, jadi mengganggu ya. Maklum ya, belum kita coba. Nah, di sini kita masuk ke menu touch untuk mengetes di bagian touchscreen-nya. Nah, kita ikuti saja pola yang ada di LCD-nya ya. Nah, biasanya untuk percobaan saya tidak langsung melakukan pola seperti tadi ya. Kita masuk ke touch dulu, kita lihat di bagian LCD-nya apakah ada yang menyentuh sendiri seperti ini ya. Kita coba. Nah, jika ada garis seperti itu berarti LCD-nya nyentuh sendiri atau ghost touch ya. Nah, di sini tidak ada ya, jadi kita langsung saja. Kemudian kita bisa cek di bagian kamera, di bagian warna ya. Nah, warna merah lumayan bagus. Di bagian warna hijau, kemudian di bagian warna blue, untuk di LCD handphone itu terlihatnya birunya biru gitu ya, biru keabu-abuan, akan tapi di realnya itu bagus ya, birunya rapi ya. Nah, di sini kita bisa cek speaker. Nah, speaker sudah keluar. Kita cek di bagian receiver. Nah, itu dia untuk di bagian receiver. Kemudian kita cek di bagian vibrator. Nah, getarnya ada ya. Kemudian kita cek di bagian front kamera. Oke, kemudian kita cek di mega kamera ya, atau kamera utama. Nah,
ada ya. Jadi dengan menggunakan LCD yang plus frame seperti ini, kelebihannya adalah pemasangannya yang rapih ya. Nah, ini dipasangnya dari sana ya, langsung terpasang dari sana. Jadi untuk di bagian pengelemannya itu rapih ya. Kekurangannya yaitu di bagian fingerprint tidak bisa berfungsi atau tidak bisa aktif ya. Kemudian di bagian warnanya juga jauh ya dari AMOLED atau dari aslinya. Kemudian di bagian yang lain ialah di bagian baterai itu akan sedikit boros ya, dikarenakan perbedaan LCD yang digunakan dari AMOLED yang awalnya menggunakan LCD AMOLED ya, yang ini ya, yang bawahnya LCD AMOLED. Kemudian kita ganti menggunakan LCD seperti ini ya, in-cell ataupun on-cell ya. Ini saya kurang tahu ya. Akan lebih boros ke bagian baterainya. Jadi jangan panik ya. Jika setelah ganti LCD, baterai akan terasa lebih boros. Oke, jadi di sini kita hanya perlu memasang untuk di bagian cover belakangnya menggunakan lem LCD ya. Jadi sudah kelar ya untuk proses pemasangannya. Dan untuk tutorial penggantian LCD di Samsung A50 ini sudah selesai ya, setelah kita pasang untuk di bagian backdoornya, dan kita bisa menggunakan kembali untuk handphone Samsung A50 nya. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilancarkan, sehat selalu, dan salam sukses.